Baik, Anda semuanya, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Baik. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik hari ini? Alhamdulillah. Baik. Untuk mengambil barokahnya pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa untuk Anda Nandila untuk memimpin doa. Oke, silakan kepada Anda Nandila untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak mau ngabsen dulu terlebih dahulu ya. Anda Dila ada? Adila Medista Sultan, Aisyah Latifah Zulda ada? Kansa Amira ada? Yang tidak hadir hari ini siapa? Anda semuanya? Hafsa dan Renan. Kepada Anda semuanya, jaga kesehatannya, nak. Semuanya dijaga kesehatannya, perbanyak olahraga, perbanyak makan sayur dan buah-buahan, dan jangan lupa perbanyak minum air putih, karena kekurangan air putih bisa menyebabkan kita dehidrasi atau kurang cairan, yang menyebabkan keseimbangan tubuh kita tidak seimbang, imun tubuh kita menurun, sehingga kita terkena bibit penyakit. Oke, baik, Anda semuanya periksa kerapiannya kelas ini. Silakan ambil yang ada sampah-sampahnya, silakan. Ambil sampah-sampahnya. Kerapian pakaiannya silakan, nak, dibersihkan terlebih dahulu. Yang pertama, nak ya, kita hari ini akan belajar matematika tentang konsep dasar dari bangun ruang, ya, yaitu kubus dan balok. Namun sebelumnya, Bapak mau memberikan kalian tugas terlebih dahulu pada pagi hari ini. Silakan Anda semuanya membuat kubus dan balok, serta tunjukkan yang mana sisi, rusuk, dan titik sudut. Silakan menggambar kubus dan balok, ya. Kubus dan balok. Kubus dan balok. Silakan digambar kubus dan balok.
Silakan menggambar. Oke, baik, prima, selesai. Lanjut. Anda yang lain, silakan. Silakan. Ya. Ya. Ya, coba bacakan Dila itu Dila. Contoh benda yang ada di lingkungan sekitar yang berbentuk bangun ruang, kubus dan balok. Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Kansa? Ada yang tahu? Ya, contoh benda yang ada di lingkungan sekitar yang berbentuk bangun ruang, kubus dan balok. Ya, silakan. Ya, Dila. Contoh kotak itu berbentuk seperti apa? Balok. Kansa? Rubik. Rubik berbentuk seperti kubus. Ada lagi? Siapa? Dadu. Dadu berbentuk seperti kubus. Ada lagi? Ya? Lemari. Lemari berbentuk seperti balok. Ada lagi? Ya, prima. Meja. Meja berbentuk seperti balok. Ya. Apa perbedaan bangun ruang dan bangun datar? Anda semuanya, apa perbedaan bangun ruang dan bangun datar? Jawab, silakan. Sesuai yang kalian ketahui. Silakan. Sesuai yang kalian ketahui, apa perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang? Belum bisa? Belum bisa? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, selanjutnya siapa yang dapat menemukan contoh bangun ruang yang ada di lingkungan sekolah kita? Ruang kita ini berbentuk seperti apa, Nak? Balok. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi dan menyebutkan unsur kubus dan balok, ya. Yang pertama ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan ruang diagonal. Selanjutnya mengidentifikasi menyebutkan unsur-unsur dari balok, ya. Ciri-ciri dari kubus dan balok, menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok, membuat model bangun ruang, kubus dan balok dari jaring-jaring yang diberikan. Oke, pada hari ini Anda semuanya kita akan bekerja kelompok menyelesaikan ciri-ciri dari bangun ruang, kubus dan balok yang telah Bapak bikin berupa lembar kerja peserta didik. Nanti kalian berbagi kelompok, nah ya, mengerjakan. Oke, Anda semangat belajarnya pada hari ini? Ya. Tepuk semangat. Konsentrasi. Oke, baik Anda semuanya. Coba kalian perhatikan dan amati benda-benda yang ada di sekitar sekolah dan yang ada di dalam kelas kita ini yang mirip seperti kubus, balok, dan bangun ruang. Apa itu? Apa itu? Kotak pensil berbentuk seperti apa? Balok. Ada lagi? Apa? Penghapus berbentuk seperti balok. Ada lagi? Apa? Botol minum berbentuk seperti tabung. Ini bentuknya seperti apa, Nak? Ini adalah kubus. Dari mana kalian tahu ini kubus? Ya, karena sisinya sama. Coba angkat tangan. Siapa yang menjawab sisinya sama tadi? Ananda Dila. Ini? Apa ini? 5 segitiga. Selanjutnya ini? 5 segi 4. Karena ada alasnya berbentuk persegi panjang. Kalau ini tadi alasnya berbentuk segitiga. Selanjutnya ini kerucut. Ya, kerucut ini banyak di sekitar kita. Topi ulang tahun, ya berbentuk seperti kun. Ya, apalagi
Apalagi yang ada di pinggir jalan itu, di jalan, ya, pembatas jalan, ya. Berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik tadi, kalian membuat gambar kubus dan balok. Nah, dari sini silakan Ananda, Rapi, Prima, dan Hafiz posisi ke kelompok 1. Ya, silakan Rajesh, silakan ke kelompok 1. Ananda semuanya, sebelum kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu tentang bangun datar dan bangun ruang. Ini adalah bentuk dari contoh dari bangun datar, Ananda semuanya. Ini bentuknya apa? Ada yang bisa menjawab? Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi, silakan. Apa bentuk apa ini? Bentuk apa? Ya, ada. Belum, ya? Kansa? Belum? Apa bentuk apa ini, Nak? Ya. Belum? Habis? Ya, bisa belah ketupat. Ya, pintar habis. Tepuk tangan untuk habis. Ini kelompok 2, silakan menjawab. Ayo, Ananda Araditya. Layangan, tepuk tangan untuk kelompok 3. Perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang, ya. Kalau bangun datar, dia memiliki 2 dimensi. Ya, ini ada panjang, ini lebar, terdiri dari 2 dimensi. Ya, panjang dan lebar. Nah, ya, kalau bangun ruang itu mempunyai 3 dimensi. Ada panjang, ya, ada lebar, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, itu pertama perbedaannya. Apa perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang, Ananda semuanya? Bangun datar memiliki 2 dimensi dan bangun. Baik. Bangun datar memiliki 2 dimensi dan bangun ruang memiliki 3 dimensi. Nah, kalau bangun datar itu tidak ada volume atau ketebalannya tidak ada. Ya. Kalau bangun ruang itu ada ketebalannya atau volume, sering disebut dengan volume. Baik, Ananda semuanya, tepuk semangat. Kita akan memilih benda-benda yang berbentuk seperti kubus dan balok. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, diskusikan. Yang ada pada gambar tersebut yang sama dengan bentuk kubus dan balok. Sebutkan Ananda Rapip, silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri. Ya. Apa, Nak? Yang pertama? Dadu berbentuk apa? Kubus. Selanjutnya? Apa? Penghapus. Penghapus berbentuk seperti balok. Silakan berdiri, Patan. Baik, ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Patan. Perhatikan dari InFocus ini, Nak, ya. Layar monitor ini. Ini adalah gambar
kubus. Jadi gambar kubus itu seperti ini nak ya. Nah, ciri-ciri dari sebuah kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi. 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan dibacakan Ananda Kansa. Silakan. Yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berlawanan pada setiap diagonal ruang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan dan tidak terletak pada titik yang sama. Bidang diagonal. Kubus memiliki 6 bidang diagonal, yang masing-masing berbentuk persegi panjang dan terbentuk dari 2 diagonal yang berpotongan. Bentuk kubus. Kubus memiliki bentuk yang sangat teratur, dengan semua sisi dan bentuknya memiliki ukuran yang sama. Jika digambarkan, kubus terlihat seperti padat dan kotak dengan sisi yang berbentuk persegi. Contoh benda yang berbentuk kubus adalah dadu, kubik, dan es batu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Ananda Kansa. Oke, baik. Ini nak ya, ini adalah contoh dari jaring-jaring kubus. Ada berapa jaring-jaring kubus? Patan sebutkan ada berapa itu nak hitung? Ada berapa contoh dari jaring-jaring kubus? 11. Prima ada berapa contoh dari jaring-jaring kubus? 11 ya. Oke, baik Ananda semuanya, kita lanjut dengan lembar kerja yang kedua dan ketiga nak ya. Di sini kalian bekerja kelompok, berbagi peran ya untuk mengerjakan dari lembar kerja yang kedua. Silakan. Tulisannya Pak sisinya 6. Bentuk seperti ini nanti nak ya. Jika jaring-jaring tersebut kalian potong dengan rapi, nak ya, akan membentuk sebuah kubus seperti ini nanti. Dan balok seperti ini. Dari jaring-jaring yang sudah Bapak berikan di lembar kerja itu dikerjakan, silakan nanti akan berbentuk seperti ini. Bisa? Silakan. Ya, bawa semua hasil yang sudah kalian kerjakan dan presentasikan ke depan, dipimpin oleh Ananda Kansa. Silakan. Everybody, keep silent please. Ya, silakan. Dari Ahdan dulu atau dari Patan dulu? Naik balok. Perhatikan apa bentuk dari gambar di samping. Ciri-ciri dari balok apa? Ciri-ciri dari balok yang pertama? Yang satu
sisinya. Memiliki 6 sisi yang sama besarnya. Yang saling berhadapan. Yang saling berhadapan. Memiliki 12 tusuk. Memiliki 12 tusuk. Memiliki 8 titik sudut yang sama besarnya. Memiliki 8 titik sudut yang sama besarnya. Tuliskan contoh-contoh benda berbentuk balok. Benda yang berbentuk balok apa contohnya? Lemari. Oke. Kotak pensil. Batu bata. Ya. Sekarang untuk benda yang berbentuk kubus, silakan. Benda yang berbentuk kubus, dadu, rubik, kardus, dan batu es yang berbentuk kubus. Kubus memiliki ciri-ciri, memiliki 6 sisi, 12 tusuk, 8 titik sudut, 12 sisi, diagonal 24, 6 bidang diagonal, dan kubus memiliki bentuk yang teratur dengan sisi dan tusuknya sama lebar dan sama besar. Baik, mana hasilnya? Hasil dari karya kalian bikin. Ya. Ini bentuknya bentuk apa nak? Bentuk apa tadi? Bentuk balok ya. Balok terdiri dari berapa? Ini sisinya ada berapa? Itu berapa sisinya? Oh, ini. Ya, ada 6. Titik sudutnya ada berapa nak? 8. Oke. Faza, ini bentuk apa nak? Dari hasil karyanya? Kubus. Kubus memiliki berapa sisi? 6 sisi. Titik sudutnya ada berapa? 8 titik. 8 titik sudut. Ya, silakan Dila untuk membacakan benda yang berbentuk seperti kubus, ciri-ciri dari sebuah kubus. Oke, silakan. Memiliki 6 sisi dengan ukuran yang sama. Itu apa? Apa? Memiliki 6 sisi yang sama itu? Ciri-ciri dari sebuah kubus. Yang lanjutkan, ulangi coba. Memiliki 6 sisi dengan ukuran yang sama. Memiliki 12 tusuk yang memiliki panjang yang sama. Memiliki 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 diagonal. Diagonal, ruang diagonal. Ya. Contoh dari bentuk kubus apa? Yang Bila ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Dadu, rubik, dan kotak. Kotak tisu, kotak ya. Kotak tisu itu bentuknya balok ya. Oke, selanjutnya untuk yang balok, Ais apa nak? Ciri-ciri dulu, ciri-ciri dari sebuah balok. Selanjutnya, ya silakan. Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama, memiliki 6 sisi, 12 tusuk, 8 titik sudut, siku-siku, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Bidang diagram. Contoh benda yang mirip seperti balok. Penghapus, kulkas, dan tisu. Kotak tisu. Oke, baik. Bisa? Coba di sini. Baik, Anda semua tepuk semangat. Baik, Anda semuanya, dari materi yang kita kerjakan tadi, nah ya, yang pertama itu kubus. Kubus itu bangun ruang sisi datar dengan 6 sisi yang sama besar. Ya. Nah, ini contoh dari kubus. Sisinya ada berapa ini ya? Sisinya 6 sama besar, berbentuk persegi. Ciri-ciri dari sebuah persegi adalah sisinya sama, ya. Rumus luas persegi. Sisi kali kali tinggi, karena tingginya juga sama, ya. Maka sisi kali sisi, maka 3 sisi pangkat 3. Oke, baik Anda semuanya. Apa yang kalian rasakan pada hari ini dengan belajar berkelompok? Seru. Apa ada lagi? Kelompok ini coba. Kelompok Kansa, Dila dan Sasa, Aisyah, satu kata
kata, satu orang satu kata. Ya, untuk pekerjaan kita pada hari ini dari Aisyah dulu. Apa katanya? Satu kata. Ya, apa nak? Kata-katanya apa? Apa? Ya. Asik. Dila? Seru. Sasa? Menyenangkan. Baik. Anda semuanya. Mari kita Oke, anak-anak semuanya, Bapak mau tanya bentuk-bentuk sekali lagi, nah ya. Ini bentuknya apa? Ayo. Ya, 5 segi empat. Karena alasnya berbentuk 4 persegi panjang. Selanjutnya, ini bentuknya apa? Kerucut. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Oke, selanjutnya tabung. Tabung ini alasnya berbentuk lingkaran, ya. Coba dari kelompok yang ada ketahui, dari kelompok Aisyah, apa benda apa yang berbentuk seperti ini? Ini apa namanya ini? Prisma? Segitiga. Apa yang benda yang atap rumah? Tepuk tangan untuk kelompok Aisyah. Oke, selanjutnya ini apa? Kelompok habis sampai habis. Bis? Hah? Dimas? Kenapa dikatakan segitiga, Bis? Hah? Apa? Alasnya segitiga. Oke. Selanjutnya ini apa? Dimas? Lima. Kenapa dikatakan segi lima? Ya, karena alasnya segi lima. Ya. Oke. Marilah kita berdoa untuk pelajaran penutup hari ini. Oke. Coba Ananda Rabib untuk memimpin doa kita pada hari ini. 1, wahid, isnani, salasa. Doaan. Partisipasinya pembelajaran hari ini, dan Bapak akhiri, semoga kalian semua selalu sehat. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.